Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik kelas 6. Kita jumpa di pembahasan literasi membaca ya. Untuk membaca bahasa Indonesia ya. Untuk SD dan madrasah ibtidaiyah. Nah, kita langsung ya. Ini kita akan bahas. Silakan disimak baik-baik ya. Dan besok adik-adik sudah mulai SPD kan. Mudah-mudahan dengan menyimak video ini adik-adik menjadi bisa mengerjakan dengan mudah dan insya Allah lancar dan dengan nilai yang memuaskan. Oke, kita bahas nomor 1. Nomor 1 biasanya adalah soal tentang makna kata. Nah, untuk menjawab makna kata, adik-adik perlu kosakata yang luas, menghafal kosakata yang luas. Caranya dengan banyak membaca. Nah, kakak akan berikan tips ya bagaimana untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kosakata. Nah, makna dislokasi. Nah, adik-adik bisa melihat ya, ini konteksnya atau bacaannya itu tentang atlet ya. Nah, kemudian tanpa pemanasan yang cukup, risiko mengalami cedera akan lebih besar. Salah satu cedera yang ditakuti adalah terjadinya dislokasi. Nah, dislokasi artinya berarti salah satu bentuk cedera. Nah, mana nih yang tepat ya? Nah, berarti yang B, perenggangan persendian pada patah tulang. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Nomor 2. Nah, ini adalah soal tentang sinonim ya. Soal tentang sinonim. Ya. Sinonim atau persamaan kata. Nah, sinonim kata menghamburkan ya, menghamburkan itu apa? Jelas yang paling mudah adalah boros, bener kan? Menghamburkan berarti boros ya. Nah, membagikan beda dengan menghamburkan. Kalau menghamburkan tuh sana nih. Nah, gitu kan. Dia menyia-nyiakan ya tanpa berpikir, berarti tidak membagikan salah. Memberikan juga salah, berarti yang jawaban yang tersisa adalah 1 dan 4. Memurahkan itu sama dengan memboroskan ya. Oke. Nomor selanjutnya, nomor 3. Bagaimana proses pengembangbiakan tanaman dan cara mencangkok? Nah, untuk menjawab ini adik-adik ya harus lengkap ya, harus lengkap. Tidak boleh ada yang kurang. Nah, di sini ya beberapa proses kulit batang berarti harus disayat dulu, kemudian dibersihkan, kemudian ditutup dengan tanah, dibungkus dengan sabut harus ada 4 itu ya. Kita lihat mana jawaban yang ada 4. Ya, yang A gitu ya. Jadi harus lengkap. Nomor selanjutnya nomor 4, kalimat utama. Kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir. Nah, di sini di mana nih kira-kira? Nah, ada kata itulah, kemungkinan kalimat utamanya ada di akhir. Itulah beberapa gejala orang yang menderita malaria. Nah, berarti kalau kalimat utamanya di akhir, berarti kalimat penjelasnya ada di awal sampai paragraf kalimat sebelum terakhir kan. Penyakit malaria ditandai dengan gejala awal badan lemas, sakit kepala, dan mual. Setelah itu penderita mengalami, nah ini menceritakan tentang gejala-gejala kan. Berarti ini adalah kalimat terakhirnya, yaitu itulah beberapa gejala orang yang menderita malaria. Biasanya soal selanjutnya tentang ide pokok. Nah, benar kan? Ide pokok paragraf tersebut adalah ringkasan dari kalimat utama. Berarti kita harus cari kalimat utamanya. Ada kata itulah lagi. Nah, itulah ciri-ciri yang dimiliki oleh paus. Berarti kalimat nomor 1, nomor 2, nomor selanjutnya itu pasti menceritakan tentang ciri-cirinya. Nah, berdarah hangat, ya, bernafas melalui paru-paru, ukuran paus bisa nah, itulah ciri-ciri paus, berarti ada di akhir kan. Nanti idenya di pokoknya ciri-ciri paus. Nomor selanjutnya, nomor 6, ringkasan. Ringkasan berarti harus ada semuanya. Nah, gitu kan. Nih kita lihat ya. Penginapan Mawar menyediakan berbagai fasilitas kepada para tamu. Setiap kamar tidur memiliki 2 buah kasur busa. Nah, ini fasilitas pertama ya. Kasur busa. Kemudian
lemari pakaian, kemudian kamar mandi. Ada 3 ya, harus ada 3. Berarti mana yang betul? Kasur busa, lemari pakaian, kamar mandi. Berarti yang A. Nomor selanjutnya. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Nomor 7. Salah pondok banyak dijumpai di wilayah Sleman. Nah, ini ya pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf, ya kan? Nah, kita lihat berarti harus bacaannya harus sesuai ya, tidak boleh melenceng dari paragraf. Nggak harus tersurat di paragrafnya, jadi bisa saja tersirat ya. Salak, nih misalkan pernyataan 1, salak merupakan tumbuhan asli Sleman. Apakah ada pada teks di atas? Nggak ada kan? Hanya banyak dijumpai bukan berarti dia asli Sleman ya, bisa aja asli Filipina, asli Vietnam, Singapura ya. Tapi bukan berarti kalau banyak dijumpai di Sleman dia tuh asli Sleman, berarti salah ya. Pernyataan 2, semua salak memiliki cita rasa manis. Apa betul? Rasa buahnya cenderung manis jika dibandingkan dengan jenis salak lain. Nah, berarti nggak semua salak itu manis ya. Ada yang manis, ada yang enggak. Berarti ini juga salah. Berarti jawaban tersisa 3 dan 4. Gitu cara mengerjakannya ya. Tipsnya untuk mengerjakan soal berupa pernyataan. Oke, kita lanjut nomor 8. Siswa kelas 6 SD Sembada memiliki kegemaran yang berbeda-beda. 16 siswa memiliki kegemaran sepak bola. Sebanyak 5 siswa suka menari, 2 siswa gemar membaca, ada 1 siswa yang memiliki kegemaran memasak. Nah, ini teks jenis apa sih? Nah, jika ada. Nah, ini adalah teks jenis pemaparan ya, memaparkan suatu informasi ya. Oh, berarti ada 16 siswa suka ini, 5 siswa suka itu. Nah, dia adalah kalimat yang tujuannya atau paragraf yang tujuannya memaparkan. Memaparkan berarti apa? Eksposisi. Begitu ya. Nomor selanjutnya nomor 9. Kesimpulan. Nah, kesimpulan biasanya untuk kesimpulan ya, kita lihat kalimat terakhirnya. Ya, oleh karena itu kesadaran masyarakat tentang kedisiplinan berlalu lintas perlu ditingkatkan. Nah, oleh karena itu adalah kesimpulannya. Berarti kita harus ngapain sih? Ya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kedisiplinan. Nah, berarti yang mana nih? Ya. Nah, ini nih kesadaran masyarakat tentang kedisiplinan perlu ditingkatkan agar jumlah pelanggaran berkurang. Oke, nomor berikutnya nomor 10. Nah, ini membandingkan 2 teks ya. Oke, teks 1 tentang Museum Gunung Merapi, teks 2 Museum Dirgantara Mandala. 2 tempat sama-sama museum tapi berbeda ya. Nah, di sini ada yang dicari adalah persamaan. Persamaan, ingat, persamaan bukan perbedaan. Nah. Oke. Yang jelas jenis koleksinya beda ya, pasti beda ya. Yang ini foto-foto tokoh sejarah, teks 2. Yang pertama itu koleksinya miniatur Gunung Merapi ya, jelas beda kan museumnya beda, berarti jelas salah nomor 1. Nah, kemudian lokasinya di DIY ya, sama-sama di DIY, berarti nomor 2 betul ya. Kemudian tempat wisata juga betul. Nah, waktu kunjungnya beda kan, yang teks 1 dia Selasa sampai Minggu, yang satunya setiap hari. Nah, berarti beda. Jadi yang persamaan 2 dan 3. Oke, kita ke nomor berikutnya, nomor 11. Oke. Nah, ini adik-adik harus jeli ya. Koperasi sekolah menjual berbagai alat tulis. Buku tulis dijual dengan harga 3.000. Ballpoint 2.000. Ingat ya, ballpoint. Harga penggaris setengah harga ballpoint. Berarti penggaris berapa? 1.000 kan? Ya, 1.000. Kemudian penghapus memiliki harga yang sama dengan penggaris, 1.000 juga kan? Nah, oke. Ini berarti juga penghapus 1.000. Harga kotak pensil 2 kali harga ballpoint. Berarti kotak pensil 4.000 kan? Ballpoint 2.000. Berarti kok 2 kalinya 4.000. 4.000. Nah, berarti yang mana yang tepat? Kita lihat. Yang nomor 1 yang harganya 2.000 apa tadi? Ballpoint ya kan? Oke. Berarti
1 atau C, A atau C ya. Terus nomor 2, penggaris harganya berapa? 1.000. Nah, berarti yang betul A. Ya, 1.000 kan. Nah, lanjut nomor 12 tentang puisi ya. Makna kata dia. Kata dia, kala dia kumainkan, membumbung tinggi melayang, memantul di lembutnya awan, melesat deras masuk ke gawang. Nah, masuk ke gawang berarti bola ya. Bukan layang-layang ya, hampir mirip layang-layang. Tapi ternyata dia masuk ke gawang berarti bola. Nomor 13. Bora merupakan seekor gorila yang memiliki ladang yang luas, ladangnya ditumbuhi banyak rumput. Bora mengundang teman-temannya, hewan makan rumput, untuk memakan rumput di ladangnya. Kedatangan teman-temannya disambut dengan gembira. Bora menyapa teman-temannya dengan tutur kata yang baik. Dalam waktu sekejap, rumput ludes dimakan. Bora senang bisa membagikan teman-temannya. Wah, Bora ini baik hati ya. Berarti dia dermawan. Nah, kemudian dia juga ramah. Nah, jadi harus sesuai ya. Sabar, mana buktinya dia sabar? Nggak ada. Terampil, mana terampil juga tidak ada. Yang ada dia ya dia suka menyapa teman-temannya dengan tutur kata yang baik, berarti kan ramah ya kan. Nah, Bora senang bisa membahagiakan teman-temannya, dia dermawan, berarti ramah dan dermawan. 2 dan 4. Oke, kita lanjut. Perhatikan latar waktu. Nah, jawabannya yang mana nih? Jangan terjebak dengan teks yang ada. Misalkan tadi pagi. Nah, belum tentu ya, belum tentu ceritanya nih pagi-pagi ya. Kini langit tampak gelap bagaikan malam, bagaikan malam. Nah, jangan tertipu dengan berarti malam. Enggak juga. Matahari tidak terlihat lagi. Awan hitam menutup sang surya yang seharusnya masih membumbung tinggi. Awan hitam menutup sang surya yang seharusnya masih membumbung tinggi. Berarti kapan nih? Siang hari kan. Nah, di siang hari. 1. Hujan turun mengguyur bumi hingga saat ini. Agendaku bermain sepak bola pada sore hari pun gagal. Sekarang aku memakai jaket tebal karena udara terasa dingin. Bila tidak hujan, aku biasa membuka tirai jendelaku untuk melihat bulan dan bintang-bintang. Nah, melihat bulan dan bintang-bintang itu berarti kapan? Kapan? Malam hari, berarti siang dan malam. Oke. 2 dan 4. Oke, lanjut. Nah, nomor 15, amanat. Amanat berarti kita harus membaca nih ya. Edo, orangnya cerita ini tuh amanatnya apa ya? Edo merupakan siswa kelas 6. Pulang sekolah, Edo menuju ke ruang makan. Ia membuka tudung saji. Tidak ada satu makanan pun yang dilihatnya. Karena sangat lapar, Edo mengambil sebutir telur kemudian menggorengnya. Edo mengatur panas kompor dengan maksimal. Alhasil telur itu gosong. Telur gosong tersebut merupakan hasil masakan Edo pertama kali. Edo bertekad akan belajar masak. Nah, kalau amanat berarti apa yang bisa kita petik? Nah, dari kisah tersebut. Nah, berarti cari yang penting. Nah, yang penting mana? Kita harus belajar mandiri. Nah, begitu ya. Nomor 16, makna kalimat bercetak tebal. Opi bermuka suram sambil menanti kedatangan Inu. Nah, seorang anak bernama Inu bersahabat dengan Opi, si pohon apel. Opi ini si pohon apel ya. Bukan orang. Hampir setiap hari Inu menghabiskan waktu untuk memanjat dan meminta buah milik Opi. Ketika usia Inu mulai remaja, ia pun tidak lagi bermain bersama Opi. Opi bermuka suram sambil menanti kedatangan Inu. Suatu ketika Inu datang, Opi merasa senang bertemu lagi dengan Inu. Opi mengizinkan Inu memetik dan memakan buahnya. Nah, jadi Opi ini adalah sebuah pohon apel yang dia tuh biasa dipanjat sama si Inu. Inu kan sudah gede, jadinya Inu sudah jarang manjat si Opi. Nah, makanya dia bermuka suram. Bermuka suram berarti sedih ya kan? Sedih kenapa? Menanti kedatangan Inu, berarti dia rindu. Nah, begitu. Oke ya. 17, hal yang akan terjadi jika dahulu Gendis bukan anak tomboy. Oh, kita baca. Ketika masih kecil, Gendis merupakan anak tomboy. Gaya pakaiannya seperti anak laki-laki. Oh, tomboy. Kalau nggak tomboy, berarti harusnya gaya pakaiannya nggak kayak anak laki-laki ya kan? Berarti yang mana? Nah, dia juga harusnya nggak pandai manjat pohon, ya kan? Kan kecewek-cewekan kalau nggak tomboy. Berarti yang mana? Cepak, tomboy. Atlet sepak bola ya tomboy. Berarti lebih suka berpakaian feminim atau kecewek-cewekan.
Kita lanjut nomor 18. Akhir cerita. Kalau akhir cerita, adik-adik tinggal lihat akhirnya mana. Kalimat paling terakhir, Rudi berhasil menyundul bola yang diumpan oleh Marco. Bola tersebut meluncur mulus ke dalam gawang laga FC. Nah, ini kalimat terakhirnya. Berarti akhir ceritanya yang mana? Rudi berhasil mencetak gol melalui sundulan. Gitu ya. Nomor 19. Kesimpulan cerita tersebut. Kesimpulan ya. Kita lihat kalimat terakhirnya juga nih. Polisi membawa pemuda tersebut ke kantor. Pemuda tersebut tertunduk lesu menyesali perbuatan buruknya. Kesimpulannya dia, ya pemuda itu dibawa ke kantor dengan menyesali perbuatan buruknya. Ya ini, ya menyesali perbuatannya setelah tertangkap polisi. Begitu ya. Lanjut lagi nomor berikutnya, nomor 20. Oke, keteladanan tokoh Dayu. Dayu ini gimana orangnya? Kehidupan Dayu sangat memprihatinkan. Ayahnya meninggal sewaktu ia masih bayi. Ibunya berjualan makanan kecil. Mereka tinggal di gubuk reot dan hampir roboh. Dayu menjual makanan kecil di sekolah untuk membantu ibunya. Dayu semangat belajar agar bisa mencapai cita-cita. Dayu pun berprestasi di sekolah. Meskipun dia anak orang nggak punya, tapi dia tetap berjuang untuk meraih cita-cita. Berarti apa? Pantang menyerah terhadap keadaan. Nah, keteladanannya itu ya. Harus jeli nih adik-adik. Keteladanan itu berarti yang sifat-sifat yang baik. Nomor 21. Badung anak pemalas, ia jarang mengerjakan tugas dari gurunya. Ia juga sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Perilaku Badung membuat gurunya marah ya. Marah tuh apa ungkapannya? Naik daun tuh apa? Naik daun artinya terkenal. Jadi naik daun artinya terkenal ya. Terkenal. Naik hati tidak ada. Naik darah artinya marah, sangat marah. Nah, jawabannya yang C. Lanjut nomor 22. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang. Nah, Dudung hanya mencibir ketika Pak Bayu memberikan nasihat kepadanya. Keadaan rumah Dudung yang tak terawat merupakan pangkal masalah. Sampah menggunung penuh lalat, limbah cucian mengenang penuh jentik nyamuk, penyuluhan dari puskesmas pun Dudung anggap angin lalu. Angin lalu berarti tidak diperhatikan, ya, dicuekin. Beralih dukung bagaikan mana yang peribahasa yang artinya tuh tidak mau mendengarkan nasihat, nyuekin yang mana nih? Harapkan guru di langit, air di tempayan ditumpahkan. Artinya apa nih kira-kira? Mengharapkan guru, berarti hujan. Air di tempayan ditumpahkan, berarti sebenarnya dia sudah punya air ya. Kenapa dia masih mengharapkan hujan? Ya, berarti artinya apa nih peribahasa ini? Artinya menunggu sesuatu yang nggak pasti padahal dia sudah punya sesuatu yang jelas pasti di tangannya tuh, tapi dia lebih milih nunggu sesuatu yang nggak pasti, ya kan? Nah, berarti bukan A. Tak ada guru bagi orang peka, tak ada kilat bagi orang buta. Nah, bagi orang yang tuli tidak ada petir tuh, karena nggak bisa denger kan. Atau guru tuh bukan petir guntur. Nah, geledek. Tak ada kilat bagi orang buta nggak bisa lihat kilat. Artinya apa sebenarnya? Ya bagi ini berarti ya nggak ada gunanya ya. Tidak akan diperhatikan, tidak akan didengarkan. Berarti jawabannya yang B. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Artinya apa? Setiap orang itu pasti meninggalkan sesuatu yang menjadi sifatnya ya. Misalkan, oh itu Pak itu tuh dulu tuh orangnya baik hati pas masih hidup. Nah, kayak itu maksudnya. Takkan lari gunung dikejar, hilang kabut tampaklah dia. Nah, artinya apa? Takkan lari gunung dikejar, hilang kabut tampaklah dia. Berarti bagaikan mengejar sesuatu yang sudah pasti didapat tuh. Nah, misalkan adik-adik tukang somai ya kan, tukang somai lewat di depan rumah, kemudian dia pas di depan rumah ya dia berhenti tuh. Nah, adik-adik udah nggak usah ngejar lagi, nggak usah manggil Pak somai, karena dia udah pasti ya adik-adik akan bisa beli somai itu karena dia berhenti pas di depan rumahnya adik-adik. Ya, gitu maksudnya. Jadi yang cepat B ya. Nomor 23. Nah, untuk soal-soal seperti ini urutan-urutan ya, adik-adik tinggal lihat
jawabannya dulu supaya nggak bingung nomor mana dulu nih. Berarti yang pertama 2 atau 3, begitu kan. Kita lihat 2, bukalah lipatan jas hujan. Nomor 3, keluarkan jas hujan. Nah, keluarkan atau dibuka dulu? Pasti dikeluarkan, berarti salah. A dan B salah, jelas mulai nomor 3. Habis 3, 2 sama, ya kan. Nah, 4 atau 6, kita lihat ya. Habis dibuka, 4 dulu, lipatlah jas hujan lalu masukkan kembali ke wadahnya. 6, kenakan jas hujan. Nah, dipakai dulu apa dilipat dulu? Harusnya dipakai dulu kan. Nah, berarti 3, 2, 6. Jawabannya D. Nomor 24, sama ya. Urutan petunjuk pembuatan tape singkong. Ini nomor 2 semua mulainya. Berarti kita pasti nomor 2. Nah, yang kedua ini beda nih, 4, 5, 3, 4. Nah, biasanya yang banyak yang ada 2 nih. Nah, itu berarti kemungkinan jawabannya. Nah, kita baca. Kupas dan cucilah singkong hingga bersih lalu potong sesuai keinginan. 4. Kukuslah singkong hingga setengah matang lalu dinginkan. Nah, begitu memang cara membuat tape singkong. Nah, 5 atau 1 dulu nih, kita lihat 5 ya. Taburkan serbuk ragi ke permukaan singkong hingga merata. Nomor 1, masukkan singkong yang sudah ditabur ragi ke dalam wadah loh. Gimana? Harusnya 5 dulu ya, baru 1 kan? Nah, berarti jawabannya yang 5 dulu baru 1. Oke, nomor 25. Pukul 7, siswa kelas 6 SD Jaya berkumpul di halaman sekolah ... Barang tersebut akan disalurkan. Wah, ini apa tiba-tiba ada barang? Berarti harus dijelaskan nih. Mereka mengumpulkan berbagai barang kebutuhan korban bencana. Nah, baru barang tersebut akan disalurkan. Jadi lihat kalimat setelahnya ya, supaya nyambung tuh, ya kan. Oke, nomor 26. Bayarlah pajak bumi dan bangunan ... Kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan. Nah, berarti harus sesuai ya. Pajak bumi dan bangunan tuh untuk apa sih tujuannya? Nah, apakah sayangi bumi dan bangunan? Bukan. Ini kan untuk pemerintah, untuk supaya pemerintah itu ya punya uang untuk membangun fasilitas umum kayak jalan. Nah, itu dari pajak-pajak adik-adik. Membangun misalkan jembatan. Nah, itu kan fasilitas umum, itu dapatnya dari mana ya? Pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Nah, berarti yang mana? Berpartisipasilah dalam pembangunan. Nah, seperti itu. Nomor 27. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato. Ya. Teman-teman, sebulan lagi akan diadakan lomba antar RT. Lomba dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI. Hal yang akan dinilai dalam lomba antar RT adalah kebersihan dan keindahan lingkungan. Nah, marilah membakar sampah, tidak nyambung, ya kan? Bukan suruh bakar sampah. Oleh karena marilah kita membawa hadiah, lah tidak nyambung kan, ini mau ikut lomba. Oleh karena itu marilah kita berupaya untuk memenangkan lomba. Nah, gitu kan. Nomor 28. Nah, urutan lagi kita lihat. Nomor 2 dulu. Oh, mulainya dari nomor 2. Habis itu apa gitu kan? Ruang kelas 6 SD harapan terlihat bersih, indah dan wangi ya. Nah, setelah itu apa? 1 atau 3 ya kan? 1 atau 3. Oke. Kita lihat nomor 1, langit-langit kelas tampak indah oleh lampion yang tertata rapi. Nah, di sini ada Dek, perhatikan. Kalau deskripsi biasanya dia harus sesuai urutan. Dia pertama yang disebut apa? Bersih dulu, indah dulu, habis itu wangi. Berarti kita cari setelah itu yang bersih apa? Habis 2, 3. Nah, berarti A dan D salah ya. Kan yang 3, langit-langit di dinding kelas lantai sangat bersih. Nah, bersih. Habis itu apa? Indah ya. Kita lihat yang indah. 2, 3, 1 atau 2, 3, 5. Kita lihat 1. Langit-langit kelas tampak indah. Nah, oke. Kita lihat yang 5 ya. Beberapa tanaman dalam pot yang diletakkan di sudut kelas menambah keindahan loh. Menambah keindahan berarti sebelumnya harusnya sudah dijelaskan indah dulu baru ditambah keindahan. Berarti 5 ini harus ada setelah nomor 1. Begitu kan? Nah, begitu kan? Ya, berarti yang mana? Yang B, 1 dulu baru 5. Karena dia kan menambah keindahan, berarti harus ada indahnya dulu baru ditambah dengan keindahan. Begitu. Lanjut nomor 29. Wahyu ... buku berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah apa? Wahyu menerjemahkan. Nah, menerjemah atau menerjemahkan. Yang baku adalah menerjemahkan. Jadi kalau ada kata dasarnya itu
berawalan huruf konsonan, menerjemahkan kata dasarnya apa? Terjemah. Berarti ter, ya, T. Berarti jadi bukan menter tapi mener. Nah, jadi T-nya hilang. Misalkan lagi siap. Jadi mensiapkan atau menyiapkan. Menyiapkan lagi misalkan yang diawali kata huruf-huruf konsonan. Misalkan kata dasarnya misalkan kembali. Nah, mengkembalikan atau mengembalikan K-nya hilang. Nah, gitu ya. Oke. Nomor 30. Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal. Kita langsung baca saja ya. Imunisasi kegiatan siswa agar bertujuan kebal terhadap penyakit PIG maksudnya ya kan. Ya betul apa? Kegiatan imunisasi bertujuan agar siswa kebal terhadap penyakit ya. Oke, 31. Kesalahan penggunaan huruf kapital pada paragraf tersebut terdapat pada nomor. Nah, kita baca ya. Dr. Rana seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Nah, ini tidak ada yang salah ya. Betul. Ia kembali ke daerah. Nah, ini ada yang salah nih. Ke daerah Sukadana. Daerah itu untuk daerah ya. Ya, karena dia bukan kota, bukan kecamatan, bukan provinsi, bukan kabupaten. Dia untuk daerah dia harusnya hurufnya kecil. Nah, daerah Bangun Jiwo. Nah, daerahnya D-nya kecil. Beda dengan DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Dia kan sudah jadi kesatuan kan, maka daerahnya besar. Tapi kayak daerah Sleman, daerah Bantul, daerah Kasihan, daerah Kulon Progo, nah itu D-nya bukan satu kesatuan kan, dia kayak wilayah. Nah, berarti D-nya harusnya tidak besar. Kecuali kalau kota, kecamatan, desa, nah itu baru besar awalannya. Lanjut, pernyataan 3, sebelumnya dokter tersebut merantau ke kota Bandung. Ya, betul. Ya, tidak ada yang salah. Kota Bandung. Nah, ini betul. Sekarang Dr. Rana praktik di rumah sakit tak jauh. Nah, rumah sakit harusnya kecil ya. Karena dia tidak menyebutkan rumah sakit apa ya. Ya, dia tempat tapi tempat umum kayak masjid, rumah sakit, apalagi pos kampling ya, tidak perlu gede ya. Nah, berarti jawabannya yang betul adalah 1 dan 3. Oke. Ya, kesalahan, maaf. Kesalahan berarti yang salah 2 dan 4. Nah, yang salah ya ini kita lihat ya, ini harus teliti nih, yang salah atau yang betul ya. Kita ke nomor 32. Kesalahan penggunaan kata baku. Nah, kita lihat aja nih. Dijual, lah ini salah. Laler, lalat. Ini bahasa apa ya, laler. Menghinggapi betul, ketat kritik. Yang betul apa? Yang betul kritik. Ya, harusnya kritik. Langsung bukan kritik tapi kritik. Dijual nggak pakai W. Dijual nggak pakai W. Laler, lalat ya. Jadi salahnya 1, 2. Kesalahan ya. 1, 2 dan 5. 1, 2 dan 5. Kita lanjut nomor 33. Sore itu ibu sedang memasak sup ayam. Ia menciduk garam dari wadahnya. Kemudian ia menggarami supnya. Sebelum meletakkan sup, ibu mencicipi masakannya. Ia merenung karena supnya terasa asin. Nah, kita lihat. Perhatikan kata-kata berikut. Perbaikan penggunaan kata yang dicetak tebal. Nah, kita lihat ya. Ia menciduk garam. Garam tuh kan biasanya gak diciduk kan. Dia apa? Diambil pakai tangan. Itu apa namanya? Meraup atau menjimpit? Menjimpit. Nah, pakai tangan kan? Pakai jari, itu namanya menjimpit. Nah, berarti 1 pasti betul. Kita coret jawaban C dan D. Oke, kemudian habis 1 apa nih? Sebelum menyajikan sup, bukan menunjukkan, menyajikan kan, makanan ya disajikan, berarti 1, 3. Berarti jawabannya yang mana? 1, 3. Ada 1, 3 yang ya. Kita lanjut ke nomor 34.
Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat sesuai tanda baca yang tersedia secara berurutan adalah oke, di bagaimana kabarmu lo? Dia tanya kabar atau tanda seru ya. Harusnya apa? Tanda tanya. Berarti harusnya tanda tanya ya. Nah, di sini dicari kesalahan. Kesalahan berarti kita kalau kesalahan berarti bukan yang betulnya ya. Salahnya di tanda baca apa? Berarti tanda serunya nih. Nah, tanda serunya. Kemudian lama tidak jumpa. Lama tidak jumpa harusnya bukan tanda tanya ya kan. Dia kan nggak nanya lama tidak jumpa ya kan. Ya, harusnya apa? Berarti ini salah, bukan tanda tanya. Kamu tambah gemuk saja. Kok ada tanda titik koma ya. Kamu tambah gemuk saja ya. Titik komanya ini bukan untuk pengakhir kalimat langsung. Ini kan kalimat langsung. Kata Banu. Nah, itu berarti kalimat langsung. Ya, berarti titik komanya salah juga. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Oke, lanjut. 35. Penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat nomor. Ibu berbelanja di Pasar Sleman. Betul, nama tempat. Ya, ini baru betul. Kan ada namanya kan, Pasar Sleman. Ya, membeli beras, minyak, dan gula Jawa. Gula Jawa, dia jenis gula ya, bukan gula asli Jawa tapi jenis gula. Berarti Jawanya nggak perlu gede. Ini betul juga. Berarti yang betul 1 dan 2. Kita lihat salahnya nomor 3 di mana. Ya, juga membeli jambu Jamaika dan pisang Ambon. Nah, Ambon ini jenis bukan khas Ambon. Nah, ini jenis namanya tempat tapi bukan berarti kalau nama tempat itu semuanya gede ya kan. Nah, pisang Ambon ini bukan pisang khas Ambon, maksudnya pisang jenis Ambon. Nah, bukan nama tempat ya, tapi harusnya kecil. Jambu Jamaika ini juga kecil harusnya ya. Setelah itu yang membeli pecel Madiun. Pecel Madiun juga kecil ya kan. Dia bukan pecel khas Madiun, tapi dia jenis pecel. Namanya pecel Madiun. Nah, gitu kan dijual di mana-mana kan. Pecel Madiun, pecel Madiun. Nah, bukan berarti khas Madiun juga. Dia jenis pecel. Ya, gitu ya. Berarti jawabannya 1 dan 2. Kita lihat lagi. 36. Wow, hebat sekali. Nah, ini mesti suruh melengkapi tanda baca yang ada di dalam kurung. Nah, habis wow apa? Wow, tanda koma dulu kan? Tanda koma, ya. Tanda koma, harusnya tanda koma. Kemudian hebat sekali, tanda seru. Kamu menjadi juara pidato tingkat kabupaten. Siapa yang melatihmu? Tanda tanya. Di 1, 2, 3 kan kalimat tanya ya dari tanda tanya. 37. Perbaikan kesalahan kata baku. Nah, kabar harusnya apa? Nggak pakai H. Kabar ya kabar ya nggak pakai H. Telepon berarti nomor 1 bener ya. Ya berarti yang nggak ada nomor 1-nya salah nih ya. Ini salah. Ya 3 atau 4 ya. Kita lihat. Telepon yang betul telepon apa telepon? Itu telepon 1 dan 3 yang baku telepon ya. Ia berjanji akan mengirim khusus betul khusus ya berarti 1, 3 dan 5. Oke. Nah pas ya 1, 3 dan 5. Nomor 38. Sekolahku. Nah, kita lihat langsung saja kita cek di sini ya. Perbaikan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital. Nah, kita lihat ya. Sekolahku akan mengadakan upacara bendera memperingati hari. Nah, upacara bendera itu kecil semua karena dia peristiwa yang biasa, yang umum ya, upacara bendera. Nah, kecuali hari besar, misalnya hari pendidikan nasional, hanya ini harusnya gede. Hari pendidikan nasional, hari kemerdekaan Indonesia, nah hanya gede, ini berarti salah ya. Nah, upacara bendera harusnya dia kecil ya, kecil. Sekolahku akan mengadakan upacara bendera, bagus, kecil, hari hanya gede. Nah, betul. Joko Santoso bertugas menjadi pemimpin upacara, kecil semua. Joko Santoso bertugas menjadi pemimpin upacara. Nah, yang betul yang mana? Nah, jabatan ya, jabatan bukan sebagai jabatan, misalkan contoh Presiden Jokowi, presidennya gede. Tapi kalau negara ini memerlukan seorang presiden, P-nya kecil. Nah, berarti paling mudah ketika dia tidak diikuti dengan
presiden apa? Nah, ya kan, presiden Republik Indonesia gede, Presiden Jokowi gede, tapi kok dia adalah seorang presiden. Nah, pre-nya kecil aja, ya kan. Sama kayak pemimpin upacara, dia nggak perlu gede ya. Itu bukan jabatan yang harus menggunakan huruf kapital. Berarti jawabannya 3 dan 2. Oke. Kita lanjut ke nomor 39. Ini 2 dan 3 ya. Kita lanjut ke nomor 39. Perbaikan penggunaan tanda baca ya. Kita lihat ya. Hari sudah petang. Koma harusnya kan? Ya. Karena huruf berikutnya dia kecil kan, berarti dia koma. 1. Anak-anak. Nah, kata pengulangan, tanda strip, tanda pisah. Masih bermain di lapangan, akhir kalimat pakai titik. Nah, berarti 1, 3, dan 5. Oke, lanjut nomor terakhir. Dek, tolong belikan alat tulis, buku, pensil, dan penghapus. Nah, ini udah jelas salah nih. Di mana salahnya? Ini yang ditanyakan perbaikan kesalahan ya. Kita perbaiki ya. Ya, berarti ini D harusnya tanda apa? Koma. D habis apaan dia tahu ya? Pak, Shell. Nah, harusnya dia pakai tanda koma. Sapaan menggunakan tanda koma. Kemudian tolong belikan alat tulis, bukan titik tanda petik gini ya. Petik titik gini harusnya apa? Titik 2. Nah, gitu. Dan penghapus kata ya harusnya apa? Tolong belikan, berarti tanda seru. Dia perintahkan, berarti yang betul 2, 3, dan 5. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Selamat belajar, selamat berusaha ya. Mudah-mudahan adik kelas 6 bisa mengerjakan soal SPD Bahasa Indonesia tahun ini dengan lancar dan mudah. Dan jangan lupa terus banyak berdoa ya adik-adik. Saya ucapkan selamat ber-ASPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.